Masuk, like, share, komen, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Bertemu lagi bersama kami di channel ini. Semoga kita semua, dan orang tua kita tercinta, senantiasa diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dikabulkan segala doa dan harapan, diberkahi usia dan kelak dimasukkan ke dalam surganya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah tanaman binjai si mangga putih beraroma khas, dan kemungkinan sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama bagi para pecinta buah. Menurut kabar yang beredar bahwa binjai, juga dikenal sebagai wani di Bali, adalah pohon buah tropis anggota suku Anacardiaceae yang masih satu marga dengan mangga. Menurut kabar yang beredar bahwa buah binjai memiliki aroma harum yang kuat dan khas, serta cita rasa masam manis yang menyegarkan. Dalam bahasa Inggris buah ini dikenal dengan nama white mango, karena daging buahnya yang berwarna putih susu. Menurut kabar yang beredar bahwa buah ini dikenal dengan beragam nama lokal di berbagai daerah dan negara. 1. Binya atau lemya di Thailand. 2. Beluno di Melayu atau beluno di Sabah. 3. Baluno atau bauno atau bayuno di beberapa daerah di Filipina. 4. Wenu menurut bahasa Mahmeri. 5. Binglu di Sunda. 6. Wani di Bali. Menurut kabar yang beredar bahwa nama binjai juga diabadikan sebagai nama sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan pentingnya buah ini dalam budaya lokal. Menurut kabar yang beredar bahwa pohon binjai termasuk 1. Pohon besar dan rindang, dengan tajuk yang indah. 2. Tingginya bisa mencapai 30–45 meter, dengan diameter batang atau gemang antara 50–120 cm. 3. Batangnya lurus berwarna coklat kelabu dan beralur. 4. Kulit batangnya tampak abu-abu dan pecah-pecah. 5. Bila dilukai maka semua bagian pohon mengeluarkan getah putih yang tajam dan gatal, yang akan menghitam setelah terpapar udara. Menurut kabar yang beredar bahwa daun binjai 1. Bersifat tunggal dan tersebar. 2. Biasanya mengelompok di ujung ranting. 3. Daunnya berbentuk jorong sampai lancet. 4. Berukuran 7–30 x 3–10 cm dengan permukaan atas hijau mengilap dan bagian bawah lebih pucat. 5. Bunga tumbuh dalam bentuk malai di ujung ranting, berukuran 15–40 cm. Berwarna merah jambu pucat dan harum dan berbilangan 5. Menurut kabar yang beredar bahwa buah binjai 1. Berbentuk lonjong hingga oval telur terbalik dan mirip alpukat. 2. Berukuran 12–20 x 6–12 cm dengan kulit tipis berwarna hijau saat muda dan kuning kehijauan saat matang. 3. Daging buahnya berwarna putih susu dan berserat atau nyaris tak berserat dan sangat berair dan beraroma khas dan berasa masam manis hingga manis. 4. Bijinya besar dan bulat lonjong sekitar 7 x 4 cm dan berkulit tipis dan monoembrioni, atau tidak menghasilkan anakan identik secara vegetatif alami. Menurut kabar yang beredar bahwa manfaat dan pemanfaatan 1. Buah matang dimakan segar, dijadikan campuran es, atau rujak, atau jus atau sambal. 2. Buah muda sangat asam dan menggatalkan, dan bisa digunakan sebagai bumbu sambal masakan ikan sungai. 3. Biji kadang dikeringkan dan digoreng sebagai lauk makan nasi. 4. Pucuk daun muda bisa dimakan sebagai lalapan. 5. Kayu bisa digunakan sebagai papan lantai dan bahan konstruksi ringan. 6. Pohon bisa dapat dijadikan tanaman penghias jalan, karena bentuk tajuknya yang menarik, terutama saat berbunga. Menurut kabar yang beredar bahwa asal-usul binjai masih diperdebatkan. Sebagian ahli menyebut bahwa tanaman ini berasal dari Kalimantan, meskipun penyebarannya secara alami mencakup Sumatera dan Jawa dan Kalimantan dan Semenanjung Malaya.
Buah ini juga telah dibudidayakan di Bali dan Thailand dan Filipina, serta sebagian wilayah Barat Jawa. Menurut kabar yang beredar bahwa binjai tumbuh baik di dataran rendah di bawah 400 meter dpl. Namun kadang ditemukan hingga ketinggian 800 meter. Kemudian ia menyukai tanah yang subur dengan drainase baik dan tahan terhadap genangan air, sehingga sering ditemukan tumbuh di dekat sungai. Menurut kabar yang beredar bahwa perbanyakan binjai umumnya dilakukan melalui biji. Meskipun teknik cangkok juga memungkinkan meski masih jarang diterapkan. Musim berbunga terjadi antara Juni hingga Desember, dan buah matang dapat dipanen antara September hingga Maret. Sumber referensi ChatGPT dan Google. Sebelum menutup video ini, kembali kami doakan, semoga kita semua dan orang tua kita diberi kesehatan, kelapangan rezeki, terkabul segala doa, umur yang penuh berkah, dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Salam damai dan sehat selalu. Terima kasih mampir masuk like, share, komen, subscribe, masuk bos labas. Oke, masuk Pak Eko. Terima kasih mampir